tanahnya itu harus leading, tidak kemudian lantas selalu kalah dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya, dengan alasan PSN ataupun tambang ataupun apa gitu ya, ataupun infrastruktur dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian tantangan kita, ya, dan kita sudah sebagai orang ilmu tanah ini, ya, kita sudah bisa melewati masa krisis menurut saya. Masa krisis kita, ya, adalah pada saat titik nadir di mana orang yang belajar ilmu tanah, ya, itu sangat sedikit, ya. Jadi pada periode 2000-an awal begitu, ya. Nah, kemudian lantas sebenarnya yang kemudian senior kita yang pertama kali bangkit, Bu Prof. Nur Hayati Hakim, ya, dengan giginya waktu itu berhasil untuk istilahnya menghidupkan kembali, ya, program studi ilmu tanah setelah kita mengalami gonjang ganjing tentang dunia pendidikan pertanian, dunia pendidikan ilmu tanah, begitu, ya. Dan memang masih sekarang ini masih ada juga yang masih belum yakin bahwa ilmu tanah itu penting, begitu. Nah, kami di untuk para pendidik yang sekarang ini itu berusaha keras untuk meyakinkan, ya, para penentu kebijakan itu bagaimana peran tanah. Dan Prof. Budi itu saya pikir sudah melanjutkan dulu para founding father kita, ada Prof. Tejo Yuwono, ada Prof. Guswono Supardi, begitu, adalah para pendekar ilmu tanah pada waktu itu, ya. Itu beliau mengatakan bahwa tanah itu, kita ini ilmu tanah itu tidak hanya mengabdi, ya, untuk kepentingan pertanian, semuanya. Nah, sehingga dengan demikian maka setelah kita bangkit kembali, ya, dari kita tanda petik mau tenggelam, ya, ilmu kita, ya, kemudian setelah para universitas itu dapat bisa mengaktifkan kembali, ya, ilmu tanah, maka kemudian pada tahun 2018 bulan April, tepatnya 18 April 2018, Prof. Budi dan juga kami ini datang ke Solo, ya, dengan perguruan tinggi yang di situ sudah ada program studi ilmu tanah, ya, untuk kemudian membentuk asosiasi program studi ilmu tanah Indonesia, sehingga disingkat APSIPI. Dan disitulah para koordinator prodi, baik diploma, kemudian sarjana, magister, dan juga doktor, begitu, ya, itu berkumpul, ya. Di samping itu juga ke kepala departemen, ya, kalau di IPB di UGM, ya, ataupun ketua jurusan atau kepala jurusan di perguruan tinggi yang lain bersepakat untuk mendirikan apa yang dinamakan dengan APSIPI tersebut. Nah, lantas mengapa diperlukan adanya APSIPI tersebut? Ya, itu yang pertama adalah untuk menghimpun, ya, dan membangun komunikasi dan kerjasama antar pengelola program studi ilmu tanah di Indonesia dalam meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya untuk mencetak sumber daya manusia, ahli, serta pengembangan dan penerapan ilmu tanah dan teknologi, ya, khususnya untuk sumber daya alam, dan khusus untuk ilmu tanah tersebut. Nah, disitulah kemudian dengan adanya APSIPI ini, maka kemudian kita ini antar perguruan tinggi yang dulunya ada ilmu tanah ataupun yang juga akan membuka program studi ilmu tanah bisa dipakai untuk
saling tukar pikiran, tukar pendapat begitu. Dan waktu itu memang sebagai sekjen yang pertama adalah Prof. Sudadi dari UNS. Mohon berdiri. Dan ya, setelah kita melakukan konsolidasi, ya, kemudian kita melaksanakan komunikasi antar perguruan tinggi ilmu tanah itu, ya, maka kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya APSIDI tersebut, ya, kita perlu juga untuk berkomunikasi, ya, dengan praktisi ilmu tanah dan pihak-pihak lain, ya, yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya lahan. Dan kemudian yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. Nah, disinilah kemudian juga sudah dibentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, sebagaimana dengan organisasi yang lain. Ya. Nah, kemudian mestinya pada tahun 2022 itu sudah diselenggarakan kongres, ya, APSIDI yang pertama mestinya. Akan tetapi kita masih dalam rangka untuk kita keluar, ya, dari masa pandemi, ya, dan kemudian pada tahun ini setelah kita selalu aktif, ya, APSIDI itu melaksanakan pertemuan-pertemuan terutama pada saat adanya FKPTPI. Nah, lalu kemudian banyak sekali yang kemudian sudah dibicarakan dan kemudian mengerucut, ya, mengerucut untuk apa? Kita melakukan semacam pemetaan ilmu tanah di program sarjana, ya, itu minimal apa saja, dan itu sudah dibicarakan waktu pertemuan FKPTPI di Ternate, ya, dan juga di Medan, ya, pada tahun ini. Dan kemudian lantas kita sudah mempunyai kesepakatan mata kuliah apa yang perlu disampaikan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kedalamannya itu seberapa untuk di program sarjana. Kemudian setelah itu bagaimana nanti untuk ke program magister, ya, dan kemudian juga program doktor, ya. Sehingga kita sebagai orang yang paham tentang ilmu tanah di negeri kita, ya, yang luar biasa kita kompleksitasnya, karena menurut hemat saya, ya, kita berada di negara tropika basah dan dengan kondisi kepulauan, dan juga kita berada di ring of fire sangat-sangat kompleks. Maka kita ilmu tanah kita itu hampir semua ada di dunia ini. Sehingga itulah yang mestinya harus kita pahami, ya, dari level to level. Dan kemudian mestinya kita juga mempunyai kemampuan yang terukur, dan juga nantinya perlu ada sertifikasi, begitu, ya, yang harus kita kembangkan. Ya, maka APSIDI ke depan ini juga merupakan organisasi yang kemudian banyak tugas yang harus kita perlu bicarakan, kemudian kita laksanakan, dan kemudian membuahkan hasil karya yang nyata. Sehingga tadi tantangan Pak Zul, Prof. Zul, yang tadi kita memerlukan, ya, kompetensi, ya, yang dapat mengelola sumber daya kita untuk kita dapat memberi makan, ya, ataupun kita dapat memberikan kondisi yang aman supaya tidak menjadi negara yang rentan terhadap kelaparan tadi. Mungkin itu, dan juga sustainable, ya, tidak kemudian lantas sekian puluh tahun kemudian mengalami degradasi, akan tetapi bagaimana sustainable agriculture itu bisa diperoleh dari orang-orang yang terdidik tersebut. Nah, inilah tantangan ke depan, dan untuk itu besok sore, Bu Anu, ya, kita APSIDI ini akan melakukan kongres yang pertama. Jadi, ya,